yang قبول تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء جميع مشايخنا في الدين ثم إلى حضرة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala hajatul mu'mini ila khuluqil hilmi. Di antara ungkapan Al-Habib Umar dalam kitab Is'af Talibi Ridhal Khallaq bima karimil akhlaq ini, sampai dalam bacaan hajatul mu'min, Al-Habib Umar di sini mengungkapkan hajatul mu'min, kebutuhan seorang yang beriman ila khuluqil hilmi, akhlak santun. Jadi kita butuh kepada akhlak yang santun. Kita sudah berbicara tentang akhlak yang santun, yang bijak, sebagaimana di episode yang lalu pembicaraan secara gamblang dan lugas oleh Al-Habib Umar tentang al-hilm, bijak. Di antara inti dari kebijakan itu, orang bisa menjadi ahli bijak karena memang dia mempelajari agar dia menjadi bijak. Sebagaimana Magalah mengatakan al-ilmu bita'allum, ilmu dihasilkan dengan belajar, wal hilmu bitahallum, dan kebijakan dihasilkan dari belajar menjadi bijak. Terus belajar lagi. Tak ubahnya anak kecil ketika mempelajari sepeda, terkadang dia baru naik sepeda jatuh. Jatuh, tapi setelah dia sudah lihai dengan sepeda, Masya Allah, terkadang sepedanya dibuat atraksi, Masya Allah. Ya, atraksi sepeda. Kenapa? Karena sudah biasa dengan sepeda. Bisa jadi hidupnya di sepeda. Nah, begitu juga orang yang bijak. Kebijakan itu tidak bisa langsung digapai dengan mudahnya. Capek, luar biasa capeknya. Seperti orang mau mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar, capek dulu. Oh, kayaknya susah banget ya. Tapi inna ma'al usri yusran, thumma inna ma'al usri yusra. Lihat. Thumma yusadifuka fil yawm. Kam yusadifuka fil yawm. Berapa banyak kejadian-kejadian yang menghadapi engkau dalam hari, min anwa'il ghadab, dari berbagai macam kemarahan. Hari ini kita jumpain marah, ya Allah, di fulan marah sama saya, teman kerja, teman ngaji, teman bisnis, teman usaha, pada marah-marah. Astagfirullahaladzim. Berapa banyak tuh orang pada marah kepada kita, marah. Itu diungkapkan oleh Al-Habib Umar, fa in kunta sari'at tafa'uli wa ta'athuri, kalau engkau cepat untuk membalas dan cepat untuk memberikan dampak, fanta tahtaju ila an tatahaddaba bidinika hadza, engkau butuh untuk engkau mengolah jiwa dengan agama engkau. Jadi kalau misalnya ada orang marah, enggak langsung kita balas dengan marah. Orang marah sama kita, oh kita juga marah. Kita bilang seimbang. Dia 0, kita juga 0. Dia 1 juga 1. Cuma permasalahannya umur kita tidak mengenal tentang keseimbangan. Umur kita makin lama makin
makin melaju dan sisa umur kita enggak menjadi lebih banyak. Semakin kita tua, semakin kita dewasa, usia kita semakin banyak dan panjang, itu artinya semakin kita mendekat kepada Allah. Apakah usia kita yang sudah cukup dewasa, yang cukup tua, masih modelnya seperti itu? Kalau ada orang melakukan keburukan, kita balas dengan keburukan. Apakah seperti itu? Kerugian dalam umur. Sebentar umur nggak bisa dibalik lagi, walaupun cuma sekedar 1 saat. Kita mau balikin umur sesaat lagi nggak bisa. Nggak bisa. Jaga nih, makanya jaga. Wa bimanhajillahi alladzi arsala bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Engkau butuh kepada metode Allah yang Allah mengutus dengan metode tersebut kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberikan metode kepada Nabi Muhammad. Dan udah dijalankan oleh Nabi Muhammad metodenya. Di mana beliau dibenci, di mana beliau dimaki, di mana beliau bahkan mau dibunuh, diperangi. Ada metode yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menjalankan dengan sebaik-baik. Addal amanah wa ballaghar risalah. Dialah Nabi Muhammad yang sudah menjalankan amanah wa ballaghar risalah, dan sudah menyampaikan kerasulan, bahwa beliau adalah nabi dan rasul. Wa ta'khudha min akhlaqil islamil hilma, dan engkau mulai mengambil akhlak Islam, yaitu dengan kedewasaan berfikir lewat kebijakan. Ambil dengan kebijakan. Orang yang bijak itu lebih daripada orang yang baik. Orang yang bijak itu lebih daripada orang yang baik. Berapa banyak mereka para aulia Allah, mereka para ulama-ulama saleh disakiti, tapi balasan mereka tidak menyakiti, malah doa. Malah sebagian mereka diberi makanan, diberi pakaian, bahkan banyak cerita-cerita dari guru-guru kita bijak. Di antara bijaknya Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Di antara guru dan dari guru-gurunya kita punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, dengan bijaknya seluruh amal perbuatannya itu lebih beliau titik beratkan untuk dakwah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja diberi duit dengan banyaknya, seketika itu juga beliau habiskan duitnya untuk yang membutuhkan. Satu tas koper beliau diberi duit, tapi sebegitu langsung hilang. Artinya hilang, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bijak sekali. Tidak untuk ngambil kemanfaatan buat beliau, buat keluarganya. Bijak. Diberikan amanah, bijak. Menjalankan amanah dengan bijak. Dakwahnya dengan bijak, santun. Dengan santunnya Al-Habib Abdul Qadir, ketika beliau lagi ngaji, datang orang yang membenci kepada beliau, langsung mengambil mic seraya mengatakan, jangan pernah percaya kepada Habib ini pembohong. Dikatain tuh Habib Abdul Qadir bin Ahmad, padahal di majlisnya beliau, di hadapan beliau, pecinta beliau, murid-murid beliau, tapi beliau satu kata patah pun tidak menjawab, marah pun tidak. Tuh lihat orang bijak, marah pun tidak, diam. Tuh mic-nya udah diambil, ditaruh lagi pada tempatnya, beliau ngajar aja lagi. Nggak berbicara tentang orang yang menjelek-jelekan beliau di hadapan murid beliau. Bijak. Itulah yang dibahas tentang betapa asyadidu laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang gampang menjatuhkan orang, gampang mengalahkan orang. Tidak. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hanya saja orang yang kuat adalah orang yang memiliki dirinya ketika marah. Beliau memiliki dirinya ketika marah, akhirnya tidak menjadi marah, enggak cepat langsung untuk menanggapi orang yang lagi marah kepada beliau. Ini hasil akumulasi dari kebijakan. Allah Maha memberikan kebijakan kepada beliau, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Bijak sekali. Betapa luar biasa kita punya guru Al-Habib Umar. Betapa menderita orang tuanya di zaman komunis Yaman. Di kala beliau 9 tahun, orang tuanya diambil oleh komunis Yaman, disiksa
Satu waktu ada salah satu murid beliau, seorang dai, dan sang penzalim kepada orang tuanya Habib Umar, yang menganiaya Habib Umar, rupa-rupanya ingin taubat dan mau ngaji kepada salah satu muridnya Habib Umar. Tuh lihat, mau taubat, mau ngaji kepada salah satu muridnya Habib Umar, padahal dia yang zalimin orang tuanya Habib Umar. Muridnya Habib Umar ketika itu langsung menelpon kepada Habib Umar, bagaimana ya Habib? Apakah aku ajarkan mereka atau bagaimana? Apa jawaban beliau? Ajarkan. Maka sungguh dia butuh kepada syariat Rasulullah. Bijak. Kalau misalnya mau dibalas, nggak perlu dan nggak perlu dan nggak perlu. Saya nggak butuh dengan dia. Saya nggak butuh dengan dia. Saya nggak butuh dengan dia. Tapi apa jawaban Habib Umar? Ajarkan. Ajarkan, ajarkan. Bijaknya Habib Umar, ajarkan. Nah setelah itu baru diajarkan oleh muridnya Habib Umar. Habib Umar penuh dengan kebijakan, nggak langsung mengajarkan kepada orang yang menzalimi orang tuanya, dan Habib Umar sangat lebih bijak daripada segalanya. Kenapa? Karena sudah memaafkan. Padahal orang yang menzalimi orang tuanya belum tentu minta maaf. Orang baru mengaji, tapi Habib Umar sudah memaafkan. Nah ini hakikat kebijakan yang sudah dimiliki oleh orang yang sudah bersifat bijak. Bisa kita ke situ, semakin kita dekat dengan mereka. Guru-guru kita, kaum-kaum salihin, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan hati kita untuk mengikuti akhlak mereka. Man anas janas, man anas janas. Barang siapa yang sering berdekatan, dia bakal memiliki sifat di antara orang yang dia dekati. Berjenis, artinya berjenis, dia bakal mempunyai akhlak dari orang yang didekati. Siapa yang kita dekati? Ulama, berarti kita mempunyai akhlak ulama. Siapa yang kita dekati? Wali, berarti kita mendapatkan sifat kewalian. Tapi kalau mendekati orang-orang yang enggak benar, nah hati-hati. Mendekati orang-orang yang ahli maksiat, nah hati-hati, hati-hati, hati-hati jamaah sekalian. Jadi proses kita untuk diajarkan oleh Habib Umar menjadi bijak. Untuk bijak seperti itu tidak bisa digapai dengan mudahnya jamaah. Orang tuanya diadab, orang tuanya dizalimi, tapi malah bagaimana ceritanya orang tua yang sudah menzalimi agar bisa masuk ke surga kelak, agar bisa berada di dalam naungan baginda Rasulullah kelak. Ini kan bijak yang luar biasa. Itulah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau didera, beliau dibuli, beliau dizalimi oleh umatnya sendiri ketika di Makkah. Apa yang terjadi ketika beliau dan para sahabat-sahabatnya datang dalam Fathu Makkah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afaja sabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Apa jawaban dari Rasulullah? Antum idhabu fa antumut talaqa. Pergilah kalian. Enggak ada balas kebencian dari kami kepada kalian. Tidak ada dendam, tidak ada benci dari kami kepada kalian. Walaupun kalian dahulu jahat kepada kami, kalian berbuat zalim kepada kami dan sahabat-sahabat kami, bahkan membunuh sahabat-sahabat kami, antumut talaqa, kalian semuanya bebas. Itulah baginda Rasulullah Muhammad. Ketika sampai di Mekah, di mana orang-orang Mekah ketakutan, dianggap baginda Rasulullah bakal membalas, tapi tidak ada niat. Itulah kebijakan yang sangat utuh, yang sangat sempurna yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijaknya ketika kita ngaji, khusyuk betul-betul dijaga. Sampai bahkan kalau misalnya kita mau ngantuk sekalipun, gaya-gaya untuk mengeluarkan hirupan atau nafas yang berbentuk namanya anggom diperlahankan. Itu diantaranya bijak. Kebijakan yang sangat luar biasa. Bisakah kita melakukan seperti itu? Bisa, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya min ahlil hilm, di antara orang-orang yang ahli bijak. Hatta tata'awad, ketika engkau mulai menjalankan akhlak Islam yang namanya bijak, engkau bakal bisa bijak sampai engkau biasa alla tugabila man asa ilaika bil mubadarati bil isa'ah. Sampai engkau tidak menanggapi orang yang melakukan keburukan kepada engkau
dengan cepat untuk menanggapi keburukan juga. Orang berbuat buruk sama kita, jangan kita buat buruk. Ya, ada orang berbuat buruk sama kita, ada orang menyantet kita, ada orang menyihir kita. Ntar dulu, kita obatin diri kita tanpa harus untuk membalas mereka. Sembuh insyaallah. Allah berikan keberkahan hidup kita. Ada orang menjeleki kita, mencaci maki kita. Waduh, ada ulama disebut dengan kiai cabul misalnya, ustaz cabul misalnya, ada pendai cabul misalnya. Dia sabar. Dia sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya dia tidak sabar, bisa saja ucapan-ucapan berbentuk zikiran terungkap buat dia yang dia tujukan kepada orang yang mengatakan seperti itu. Hancur berantakan. Ya, sementara itu ulama dia mempunyai wirid namanya wirid sakran lagi. Sementara ulama mempunyai hizib Nawawi lagi. Kemudian ulama tersebut mempunyai hizib Bahar, hizib Nasr dan sebagainya. Dibaca aja tuh, melepuh tuh orang yang membenci kepada ulama. Diniatkan melepuh dan hancur berantakan. Tapi rahmahnya mereka para ulama saleh. Mereka baca. Siapapun yang mendapatkan keagungan dari hizib bakal mendapatkan keberkahan dan keagungan dari hizib tersebut. Kenapa? Mereka para ulama soalnya tidak pernah di dalam hatinya mempunyai prasangka buruk, apalagi untuk melakukan keburukan kepada orang lain. Tidak ada. Sedikit pun tidak ada. Ya, sedikit pun tidak ada. Wa hatta yasdura minkal jamilu amama iradisu ilaika, sampai terbit dari engkau keindahan di depan orang yang melakukan keburukan kepada kita, kepada engkau. Engkau sudah berbuat baik kepada orang yang sudah melakukan keburukan kepada engkau. Ini indah sekali. Kita diomelin, kita senyum. Kita diomelin, malah kita doain mereka. Ini kan luar biasa. Ini susah nih. Mendapatkan sifat-sifat seperti ini. Kalau orang yang ngajinya tidak khusyuk, orang yang ngajinya tidak sungguh-sungguh, nggak bisa dapat. Orang yang ngajinya tidak ikhlas, dia tidak bakal dapat sifat yang istimewa seperti ini. Enggak mungkin. Ini pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat seperti ini. Bayangkan, dia sudah dibully, sudah dizalimi, bahkan orang tuanya difitnah habis-habisan, dia juga difitnah habis-habisan, keluarga besarnya difitnah habis-habisan. Sedikit pun tidak ada kata-kata sumpah serapah kepada mereka yang melakukan keburukan kepada dia. Adanya apa? Doa. Adanya doa. Ini kan luar biasa jemaah sekalian. Gitu. Wa hatta tahuzal wasl alladhi yuhibbuhu rabbuka jalla jalaluhu minka wa fika. Sebelum engkau sampai engkau memperoleh sifat yang dicintai oleh Tuhan engkau dari engkau dan dalam kepribadian engkau. Allah bakal memberikan sifat tersebut kalau engkau mau mencoba untuk menjalankan itu semuanya. Lihat sifat Rasulullah, lihat sifat mereka para nabi dan rasul, lihat sifat mereka para awliya Allah, para ulama-ulama, lihat, pelajari, renungkan, amalkan. Gitu. Makanya pentingnya kita selalu, kenapa? Selalu untuk berduduk-duduk dengan mereka para awliya, para ulama-ulama saleh, dengan guru-guru kita, agar tertular keilmuan, sifat kebaikan yang ada di dalam diri mereka kepada kita. Kalau mau dikata berapa banyak orang yang benci kepada Nabi Muhammad? Banyak. Kalau dikata berapa banyak orang yang benci kepada mereka para aulia, kepada ulama, guru-guru kita? Banyak. Tapi Nabi nggak nimpalin mereka. Para wali, para ulama, guru-guru kita nggak pernah nimpalin mereka. Yang ada ucapan doa. Seakan di dalam surga, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala Ilyasin, salamun ala Nuh, salamun qaulan mir rabbir rahim, salam. Masya Allah, semuanya serba salam lagi. Orang yang ada di hadapan, di belakang, orang pada berbuat lacur sama dia, memfitnah, menggunjing, salam. Allahu Akbar. Makanya di antara sabda Rasulullah, afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Orang yang engkau tahu, ala man arafta wa man lam ta'rif, yang engkau tahu dan orang yang tidak tahu. Salam, assalamualaikum. Sampai orang yang baru bangun tidur kita bilang assalamualaikum, salam. Tebar salam.
Orang yang udah lama tidur, sebar salam. Kenapa? Salam untuk semuanya. Itulah Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Bagaimana kita sebagai umat Rasulullah untuk semuanya, untuk semuanya. Amin. Kita mau nggak menggembirakan hati Rasulullah? Kalau mau, ikutin akhlak Rasulullah. Oh, susah banget ya. Orang mau mencapai kebijakan memang susah. Orang mau mencapai keberhasilan susah, tapi kan perlu untuk belajar. Orang mau masuk surga susah. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bi syahwat. Itu jelas. Mau masuk surga, sementara surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Ya. Dunia, emang dunia tempatnya wa huffatin jannah bi syahwat wa huffatin nar bi syahwat. Sementara neraka diliputi dengan hal-hal yang berbentuk syahwat. Wa huwa wasful hilmi. Itulah sifat kebijakan. Bijak. Orang kalau udah bijak, alhamdulillah. Ucapannya semuanya berlian. Ucapannya semuanya nenangin hati. Ucapannya nenangin hati. Ada anak kecil berisik, nggak diomelin, cuma kata-katanya, enak jangan begitu, begitu. Itu ucapan-ucapan yang bijak. Nggak dikatain, bapak lu mana lu berisik banget di sini lu. Kalau kita lihat di masjid musola, anak-anak kecil pada berisik, sini lu tong sini. Bapak lu mana pada? Lu pada ngaji sini berisik banget. Tapi orang yang bijak, jangan berisik, nggak boleh begitu. Udah kata-kata gitu, itu bijak, jangan dikata gimana-gimana, jangan begitu ya, gitu. Ya. Walaupun berisik lagi, jangan dong, gitu. Jangan berisik, itu lihat kata-kata bijak. Kita berapa banyak kita ngelihat dari orang-orang yang ada di luar sana, masya Allah, lagi pada berisik, orang tuanya di absen. Bapak lu mana? Lu dong dia ngaji. Bapak lu kemana? Gitu. Tidur bapak lu. Gitu. Bapaknya langsung dicari-cari. Itu tidak bijak. Ya, dan orang pada ngaji, orang pada sholat. Udah mending anak-anaknya pada datang untuk sholat, hatta berisik. Walaupun berisik, kan kata bijak. Ucapkan bijak. Walaupun mereka berisik, tetap nggak boleh dimarahin, tapi dikasih tahu dengan bijak. Jangan berisik, jangan berisik, jangan berisik, jangan berisik. Jangan begitu dong, gitu. Itu bijak. Ya, jangan diabsen bapaknya, jangan diabsen ibunya. Nggak ada pernah benar. Kalau dakwah seperti itu, nggak bisa. Ya, kalau dakwah apalagi penuh dengan marah-marah, tidak bisa, nggak bijak tuh. Kalau dakwah dengan marah-marah, punya santri nggak bisa hafal, orang tuanya diomelin. Emang orang tua lu ngasih rezeki nggak halal kali ya, sampai lu ngaji nggak bisa-bisa. Orang tuanya diomelin. Lu dikasih rezeki gimana? Oh jauh pantas, jangan dong. Dia udah ngaji juga udah bagus banget. Apalagi dia masuk pesantren dan majelis, udah luar biasa banget. Jangan dikata apa-apa. Gitu. Itulah kebijakan. Kebijakan itu harus diperoleh buat setiap muslim. Makanya dalam judul kita Hajatul Muslim ilal Hilm, Hajatul Mu'min ila khulqil hilmi, gitu. Dan bahkan di sini Al-Habib berkata wa jazaa'us sayyi'ati bil hasanah, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Yang ada adalah air susu dibalas dengan air tuba. Udah diajarin tuh anak ngaji baik, pada akhirnya pada nggak benar, jelek-jelekin. Guru udah capek ngedidik mereka, pada akhirnya baru bentuk dikit udah merasa sombong dan sebagainya. Air susu dibalas dengan air tuba. Sementara kita diajarkan oleh Rasulullah, jangan punya sifat kayak gitu, jauhin. Hatta orang melakukan keburukan kita balas dengan kebaikan. Orang, Allah Akbar, gampang sekali. Orang kebaikan dibalas dengan keburukan, nggak tahu. Yang tidak pernah terjadi bahwa kacang harus lepas dan kulitnya, harus lupa dengan kulitnya, nggak boleh. Kacang dia dari mana? Ketika terlepas dari kulitnya, apakah dia melupakan kulit? Nggak boleh, dia melupakan seperti itu. Yang ajaran Rasulullah, keburukan aja nggak boleh dibalas dengan keburukan, ganti dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rubah perbuatan yang buruk dengan yang baik. Rubah. Dulu pernah melakukan keburukan, balas dengan kebaikan.
Ada orang-orang menyinyir kita, jelekin kita, memfitnah kita. Oh, luar biasa. Oh, udah bismillah. Minimal udah doain, udah gimana. Kita nggak ada perasaan benci sama mereka. Mereka lah yang bakal masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka ada perasaan benci, apalagi benci kepada sesama muslim. Hasad, heged, bughd kepada sesama muslim itu yang membuat orang masuk ke dalam api neraka dengan cepatnya. Dan bahkan itu diantara nihayatul fahish. Dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, itu diantara nihayatul fahish. Itu diantara seakhir-akhir perbuatan kekejian. Sedahsyat-dahsyat perbuatan keji itu. Mempunyai kejengkelan, benci kepada sesama muslim. Bagaimana kalau dia benci sama ulama? Bagaimana kalau dia benci sama gurunya sendiri yang mengajarkan dia? La haula wala quwwata illa billah. Enggak bisa terbanding nih jamaah sekalian. Enggak bisa terfikir. Bagaimana kalau misalnya ada anak benci sama orang tua? Ada guru, ada murid membenci guru, enggak bisa terbanding dan enggak bisa terfikir. Mau dimasuk akal siapapun enggak bisa. Aneh, cukup aneh. Karena guru adalah guru, orang tua adalah guru, orang tua adalah orang tua yang tidak bisa diduduki oleh siapapun juga. Kedudukan orang tua, walaupun sudah meninggal dunia, dia tetap orang tua. Tidak ada yang bisa mengganti kedudukan beliau. Guru-guru kita, walaupun mereka sudah meninggal dunia, tidak ada yang mengganti kedudukan mereka. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan beliau dalam kehormatan kehidupan kita. Tidak bisa tergantikan. Ya, tidak bisa tergantikan. Hadzal hilmu min sya'nihi an yadfa'a afatin katsiratan 'anil insani fi hayati. Kebijakan dari keadaan-keadaan ini mampu untuk menolak berbagai macam musibah dari manusia dalam kehidupan. Lantaran dia bijak, sebenarnya bala dan musibah enggak kena dia. Tuh lihat, gara-gara dia bijak. Tapi kalau dia nggak bijak, akhirnya bala dan musibah datang. Jadi bijak itu banyak manfaatnya, walaupun capek. Ini ngolah hati nih, bener-bener banget tuh. Dia udah jahat sama kita, kita baikin. Udah jahat banget sama kita, tetap kita baik. Nggak tega untuk membalas kejahatan, nggak tega, bener-bener nggak tega, walaupun dia jahatnya luar biasa. Di mana dia berada, jelekin kita mulu. Dia di sana jelekin kita, di sini jelekin kita, di mana dia berada jelekin kita, tapi kita sedikit pun tidak pernah melukai perasaan dia. Masuk tuh dia dalam orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Masa kita nggak mau dikhususin sama Allah? Kita mau dijadikan orang dekat dengan Allah, dijadikan orang-orang VIP di sisi Allah, masa kita nggak mau? Kalau kita aja di sisi masyarakat mau sekali kalau dianggap sebagai orang-orang khusus, orang-orang dekat dengan apa? Dengan para pejabat nih, orang-orang dunia nih. Didekatkan para pejabat, girangnya luar biasa. Dengan presiden, dengan gubernur dan sebagainya. Ini kita mau dideketin sama Allah. Bijak. Gak usah dah nimpalin orang buruk, udah gak usah doain, udah doain. Udah gak usah timpalin orang-orang yang melakukan keburukan dengan kita. Kita balas dengan kebaikan. Kita balas dengan kebaikan. Nah ini yang seharusnya Allah bakal memberikan musibah kepada dia, Allah palingkan. Seperti kalau misalnya Allah bakal memberikan azab, memberikan bala di satu malam, tapi rupa-rupanya itu adalah malam Lailatul Qadar. Allah palingkan bala. Kenapa? Lantaran itu malam Lailatul Qadar. Gak ada bala akhirnya. Di mana Allah turunkan tanazzalul malaikatu. Tatanazzalul malaika. Ada bacaan tanazzalul malaika. Gitu dalam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dalam ungkapan kita, apakah yang disebut dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun malaikat dan bahkan ruh-ruh suci di malam Lailatul Qadar tersebut. Salamun hiya, yang selalu mengucapkan salam, keabadian, keagungan, keberkahan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari di malam tersebut.
umat-umat Rasulullah dibagikan keagungan Lailatul Qadar. Yang saleh, yang hatinya ikhlas, yang hatinya lembut, yang mempunyai perangai-perangai Rasulullah, yang mempunyai sifat bijak. Mudah-mudahan kita masuk di dalam kategori tersebut, masuk dalam area orang-orang saleh yang mempunyai hati selalu dalam keadaan bijak. Amin ya rabbal alamin. Kam fatahal ghadabu min anwa'i syururin. Berapa banyak rasa marah membuka berbagai macam keburukan. Gara-gara dia marah-marah, keburukan timbul. Keburukan sana, keburukan sini. Orang sana, orang sini pada marah-marah, pada buruk akhirnya. Keadaan pun bakal menjadi parah lantaran orang marah-marah. Yang seharusnya urusannya selesai, yang seharusnya usahanya bagus, karena dia marah-marah, berantakan semuanya. Ibadahnya harusnya sempurna, dia marah-marah, nggak jadi lagi. Wa ighari sudurin wa wugu'in fi mahamin katsira. Rasa marah membuka berbagai macam keburukan, kesempitan hati, dan banyak terjadi hal-hal yang menjurus kejatuhan, yang menjadikan tuaddi ila adrarin wasi'ah, yang memberikan dampak bahaya yang sangat luas, wa khatiratin, dan kekhawatiran, bisa babi kalimatin yatakallamu bihal insan fi ghadabin, sebab kalimat yang diungkapkan oleh manusia dengan rasa marah. Gara-gara dia marah-marah tuh urusan berantakan. Benar gak? Pemimpin kok marah-marah mulu, nggak benar. Jadi guru hawanya marah-marah, baru masuk kelas sudah marah-marah, baru masuk majelis sudah marah-marah. Ini apaan? Ini guru apa tukang marah-marah? Ini kita mau contoh yang mana kalau begitu jadinya? Yang seharusnya guru bijaknya jauh lebih banyak daripada murid. Itu guru. Karena memang guru itu harus digugu dan ditiru. Gitu. Masuk majelis, masuk santren, masuk madrasah, masuk kampus, marah lagi. Pejabat juga marah lagi. Ada sesuatu yang salah, diomelin semuanya. Ngomelin gak ada masalah, tapi introspeksi diri. Kalau misalnya dia adalah seorang pemimpin, berarti dia adalah pemimpin yang raja salah. Kalau dia selalu menjelek-jelekan masyarakatnya. Kalau misalnya ada murid berlaku salah, kemudian gurunya nyalain terus, berarti dia adalah guru yang salah, berarti dia tidak berhasil untuk mendidik muridnya. Apalagi kalau misalnya dia mengatakan kepada orang lain, ini murid saya pada nggak benar semuanya, berarti ente adalah guru yang nggak benar. Ini kampung saya nggak benar semuanya, berarti ente juga ahli kampung yang nggak benar. Kenapa? Mampu jelek-jelekin rumah tangga sendiri, apalagi jelek-jelekin anak sendiri, menjelek-jelekin keluarga besar sendiri, menjelek-jelekin istrinya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hati-hati nih. Lantaran marah yang diungkapkan lewat ungkapannya, atau tasarrufin yatasarrufu bihi wa mughdab, atau dia daya gunakan segala sesuatunya ketika dia dalam keadaan marah. Apapun, dia lagi marah sama istrinya, na'udzubillah min dzalik, sampai terucap kata-kata cerai. 1, 2, dan 3. Kalau udah terucap dengan kata-kata cerai 3 kali, jatuh talak 3 dan gak bisa balik lagi udah. Kecuali dengan 5 persyaratan yang ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Saya kan lagi gak sengaja. Kenapa ente? Sengaja atau gak sengaja ketika diungkapkan, walaupun dalam keadaan marah-marah, terjadi. Berapa banyak tuh suami dan istri, kelihatan suami dan istri, tapi hakikatnya berbuat cabul. Lebih daripada cabul, zina yang terprogram. Zina yang terprogram. Tidur bareng, di rumah bareng, padahal bukan suami istri. Suaminya udah mengucapkan cerai misalnya, masih tetap dia tidur bareng. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana nanti bakal proses dia bakal mempunyai anak dan keturunannya? Anak mereka tidak tahu menau. Tahu-tahu disebut dengan waladuz zina, anak zina. Terus nanti keturunan berikutnya, Allahu Akbar, hancur berantakan. Lantaran apa? Marah. Suami pemarah memang nggak pantas untuk perempuan mempunyai suami model kayak gitu. Nggak ada benar-benarnya memang. Dan kenapa terbuka kata-kata cerai? Dan juga kata-kata istri meminta perceraian lantaran suaminya tidak menjalankan syariatul Islam. Di antaranya kalau suami pemarah. Kenapa? Khawatir dampaknya luar biasa dahsyat.
Kalau suami udah pemarah, udah nggak ada benar-benarnya, gitu. Makanya dalam syariatul Islam ada yang disebut dengan tolak. Tapi ingat, abghadul halal indallahi tolak. Seburuk-buruk perbuatan halal di sisi Allah adalah talak. Gak ada jalan keluar lagi untuk dijalankan oleh sang istri, daripada nanti pada akhirnya berbuntut zina, nanti akhirnya mempunyai keturunan zina, kemudian anak keturunan cucu berikutnya zina, naudzubillah. Astagfirullah, sholat ya sholat, zina ya jalan terus, ngaji ya ngaji, puasa ya puasa, tapi zina jalan terus. Itu lantaran kebodohan dan atau keangkuhan suami terhadap syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya kalau kita mendapatkan syariat yang datang dari Allah, jalanin aja udah. Ya, kita mendapatkan syariat dari Allah, enggak usah kita lihat dengan matematik kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sholat, jangan kita bilang ya Allah kayaknya kita enggak sanggup nih sholat 5 waktu, nyerah. Jalanin aja dulu, jalanin. Sebegitu ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan kata-kata nyerah. Kita disuruh dengan guru kita misalnya untuk beli ini, beli itu, jalanin aja dulu. Hatta ketika dia udah jalanin tidak hasil, itu udah proses yang terindah. Daripada dia udah bilang nyerah dah, nggak ada dan gini. Secara akal pikiran, berarti dia bukan soleh. Jadi bagaimana mungkin menjalankan peperangan kalau dia sudah menyerah duluan? Mungkin nggak? Itulah orang-orang para pengecut. Ketika ngelihat musuh, kita nggak sebanding, jalanin aja, perangin aja. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu Rasulullah yang bakal dijumpai dengan jumlah yang sangat banyak dalam perang Badar, 313 dibanding 3.000 orang. Tapi para sahabat tidak ada yang mengeluh, ya Rasulullah kita kalah nih, kami menyerah udah nggak bisa ya Rasulullah. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan banyak dengan izin Allah. Jadi itu semuanya perlu dijalani. Seperti dalam perang Khandaq, baginda Rasulullah mengatakan, wahai sahabat fulan bin fulan, pacul ini, pacul, disabdakan oleh baginda Rasulullah, dipacul, truk batu semuanya, sampai itu sahabat Rasulullah luka berdarah. Ketika itu sahabat nggak mengatakan sakit ya Rasul, nggak mungkin ya Rasul, paculnya kecil tetapi batunya besar, nggak kuat ya Rasul, enggak. Berdarah tangan sahabat. Setelah itu 2 kali, nah ketiganya Rasulullah ambil tuh pacul, linggis, Rasulullah sendiri yang membelah. Ketika Rasulullah yang membelah, terbelah sampai diungkapkan oleh baginda Rasulullah, Islam akan tersebar ke sana dan ke sini, ke sana dan ke sini. Tuh lihat, ada hakikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan lewat perintah Sayyidina Rasul, dan mereka para sahabat tidak pernah ada yang mengeluh, tidak kuat ya Rasul, nyerah ya Rasul, jalanin. Banyak sekali guru-guru kita di pesantren-pesantren kita, terkadang jam 12 malam, jam 1 dini hari nyuruh kita, atau bahkan nyuruh santrinya, nyuruh beli rokok misalnya. Ini kan kita bicara bukan pembicaraan rokok, pembicaraan perintah yang datang dari guru. Nah, beli rokok nak, kampungnya seremnya luar biasa. Nggak bilang serem, tapi seremnya luar biasa. Itu udah ngelewatin pohon apa yang agak serem? Pohon bambu lagi, bambunya nebak lagi, gitu, ada angin, Masya Allah, makin lama suasana menyeramkan. Tuh santri enggak bilang, "Bah, udah jam 12, enggak, jalan." Udah jalan ke kampung sana, ke kampung sini, ke kampung sana, ke sana, enggak dapat juga. Tapi udah dijalanin. Akhirnya tuh berkatalah santri kepada Mbah, "Mbah, enggak ada." "Alhamdulillah, berarti engkau penurut." Kenapa? Udah dijalanin. Sampai di rumah Mbah jam berapa? Subuh. Jalan. Nah, itulah yang namanya pengorbanan. Tidak langsung mengatakan tidak bisa. Pengecut. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bagaimana mau disebut dengan kaum-kaum sholihin kalau belum menjalankan sesuatu sudah langsung menyerah? Nah, kita juga ngaji kayaknya susah banget. Jalankan, karena orang udah menjalankan dia bakal bijak.
Orang yang menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah dengan maksimalnya, dia bakal menjadi orang bijak. Jangan pernah merasakan salah atau jangan pernah merasakan terjatuh atau kalah sebelum dia jalankan secara maksimal. Indonesia tidak bisa merdeka kalau orangnya modelnya seperti itu, nggak bisa. Zaman-zaman dahulu orang-orang tua kita tembak dulu, mereka mempunyai hati yang sangat tangguh. Walaupun tuh orang Belanda bilang, kamu orang-orang nggak bakal bisa mengalahkan kami, nggak bisa, bisa. Mereka orang Belanda bilang nggak bisa, bisa. Terbukti, masya Allah. Kenapa? Dengan keteguhan niat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bijak. Jadi bijak melahirkan sebuah kesungguhan, bukan rasa malas. Bukan. Bijak itu melahirkan yang pada akhirnya hasilnya itu orang-orang yang bertakwa. Jauh dari sebuah keraguan-raguan dalam hati atau apalagi akidah. Lidzalika qala al-Hakim. Oleh karena itu Al-Hakim berkata, "Idza ghadibta," kalau engkau marah. Engkau marah nih, lagi marah. Lagi marah sama anak. Lagi marah sama anak, lagi marah sama istri. Lagi marah sama keluarga, lagi marah sama jamaah, lagi marah sama orang-orang. Marah nih. Benar-benar nih anak misal. Oh gini. Nah, ingat. Kalau lagi marah, fatadzakar ghadab Allah. Ingat murkanya Allah. Ingat murkanya Allah. Allah bagaimana kalau lagi murka? Bagaimana azabnya Allah? Enggak jadi marah dah. Aduh, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Enggak jadi marah. Astagfirullahaladzim. Anak disuruh beli tempe, dia beli oncom. Duit udah sebegininya. Ini santri, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disuruh beli tempe, ngapa jadi beli oncom? Duit habis. Ini kan jadi kemudian dimarahin habis. Baru mau mulai marah ingat ya Allah, murka Allah. Astagfirullah. Enggak jadi marah. Nih. Kalau kayak begini nggak bakal ada tawuran. Tawuran anak SD udah ada tawuran lucu-lucu banget. Anak SD tawuran. Udah tawuran dia ngompol lagi. Anak SMP pada mulai tawuran, anak SMA sampai bahkan perguruan tinggi. Ini kalau dilakukan seperti ini, kalau pada ngaji semuanya ngaji, nggak bakal marah-marah, nggak ada tawuran. Nggak ada tawuran di kota besar atau sampai di pelosok kampung, nggak ada tawuran, nggak ada perang kampung, nggak ada perang kampung, nggak ada perang petasan di antara kampung yang satu dengan yang lain di bulan suci Ramadan, apalagi nggak ada perang spretan, nggak ada. Kenapa? Kalau dia mau marah, ingat akan azabnya Allah. Makanya perlunya majelis, perbanyak majelis. Kenapa? Dengan banyaknya majelis orang bakal sadar. Makanya dengan kajian kita di Nabawi TV kita ini diajarkan kita untuk sadar, untuk dekat dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau udah begitunya, rutinin untuk melihat Nabawi TV. Terus rutin lagi. Acara kita di setiap malam minggu insyaallah rutinin. Kaji lagi. Kalau misalnya nggak ngelihat secara langsung, ngelihat siaran ulangnya, kaji lagi. Karena itu adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa rugi ini kalau kita nggak ngelihat dan kita nggak ngaji kitab Is'af Talibi Ridal Khalaq bi Bayani Makarimil Akhlaq. Merasa rugi. Kita lihat lagi di putaran di media sosial. Lihat, ya kajian Is'af Talibi Ridal Khalaq. Itu pertolongan peminta ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi. Indah sekali. Mau ketemu di pelajaran-pelajaran yang dahulu, teruskan lagi. Karena terus berketerusan, sudah bertahun-tahun dan semuanya itu ada kesinambungan. Yang pada akhirnya kita semuanya bakal tumbuh dewasa. Hati kita dan tingkah laku kita bakal tumbuh dengan dewasanya. Amin ya rabbal alamin. Orang dewasa dia nggak rela kalau minum sendiri. Orang dewasa dia nggak rela kalau dia minum sendiri. Atau dia minum coklat, atau dia minum susu, dia minum kopi, dia minum apa namanya, nggak rela. Ada teman-temannya dia minum sekali, yang teman-temannya minum. Itulah tradisi Tarim Hadramut. Tradisi Tarim Hadramut
bisa jadi gelasnya segede ini. Tapi habis misalnya saya minum orang sekitarnya. Bisa jadi bahkan guru saya minum setelah saya. Sebegitu apik tawadhu'nya mereka orang-orang talim. Tapi kan nggak tega. Kita minum lagi bekas guru kita. Kita ambil lagi. Kita ambil bekas guru kita. Dikasih, minum, dikasih. Sunnatul Rasul, la haula wala quwata illa billah. Kasih gitu. Sunnatul Rasul, diminum semuanya. Ya Allah. Masa murid minum dari bekas guru? Guru dulu dikasih. Kopi dulu dikasih ke gurunya, habis guru baru yang lain. La haul. Hatta itu adalah manis atau pahit. Minum, yang penting menjalankan sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di talim ada kopi, ada yang kopi yang agak sedikit manis, ada kopi pahit. Nah, adabnya bagaimana gurunya minum dulu. Hatta kalau misalnya tuh misalnya manis, guru minum dikit, terus jalanin ke yang lain. Itu adalah adab yang harus kita jalankan, sunnatul Rasul. Kalau kita mau cinta sama ulama, jangan setengah-setengah. Kita cinta sama ulama dari sisi mana, perspektif mana, semuanya. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, semuanya kita cinta. Nabi Muhammad kita cinta, keturunannya kita cinta, sahabatnya kita cinta. Tidak ada yang lain, semuanya kita cinta. Para wali-walinya kita cinta, ulama-ulamanya kita cinta. Hatta tuh wali dari timur, utara, barat, semuanya selatan kita cinta. Lihat, keturunannya Rasulullah kita jaga, sahabatnya Rasulullah kita jaga, itu namanya cinta. Cinta menimbulkan sebuah kepedulian. Cinta menimbulkan sebuah peduli. Bayangkan, kalau misalnya seseorang yang dia cintai berangkat ngaji di pesantren, misal dia rela-rela tuh, dia nganter. Dia rela-rela nganter. Naik apa? Naik motor. Padahal jauhnya luar biasa. Itu melahirkan sebuah kepedulian. Ya, itu melahirkan sebuah, oh ya Allah, anaknya mau masuk pesantren, dia bagaimana ceritanya agar tuh lihat. Orang-orang tua kita tempo dulu seperti itu. Anaknya mau masuk sekolah, ditaruh, ngobrol sama gurunya. Kedua orang tuanya datang. Assalamualaikum Pak, ini anak saya mau ngaji, mau masukin pesantren. Assalamualaikum Pak Kiai, ini anak saya mau masuk pesantren. Masya Allah. Ini yang sudah mulai tidak ada di zaman sekarang. Padahal itu proses untuk membuat sebuah anak cepat menjadi orang dewasa dan bijak. Karena anak bukan cuma sekedar untuk dikasih ilmu saja. Kekuatan orang tua dan kekuatan guru itu harus ada kekuatan yang saling bersinergi. Ini penting sekali. Arahkan orang tua kita ke guru-guru kita. Tempo-tempo dulu, Masya Allah. Apalagi itu mau masuk Ramadan, rumah guru itu kayak pabrik Orson. Nih murid yang satu sama bapaknya datang sama ibunya, bawa Orson. Ya, yang satu bawa Orson lagi. Ya udah Orson lah. Soalnya kalau saya mau bilang sirup yang sekarang udah banyak merek. Nanti saya ucapkan merek lagi. Oh, Orson ini, Orson. Sampai satu gudang. Kenapa? Semua muridnya bawa orang tuanya Orson. Ada yang ketimun, suri, ada yang putu mayang, ada yang lopis, ada yang apa namanya. Datang. Mau lebaran begitu lagi. Di hari-hari menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, dulu di Jakarta seperti itu indahnya. Dan saya masih ngelihat model seperti itu. Dan saya masih menjalankan kepada guru-guru saya ketika saya masih kecil. Bawa saya timun suri, bawa saya kue putih malang, kue putu mayang, dan sebagainya, apa semuanya. Dan belum lagi orang tua datang, apa semua. Itu kekuatan. Dan ini melahirkan sebuah kebijaksanaan yang pada akhirnya orang tua tidak mempunyai buruk sangka kepada guru. Ya guru pada akhirnya ikhlasnya makin lama ikhlas. Kenapa? Dipedulikan dan diperhatikan. Allahu Akbar. Saya lihat betapa berkahnya kiai-kiai tempo dulu di Jakarta, habaib tempo dulu di Jakarta. Dan itu masih saya lihat di masa kecilnya saya. Masya Allah. Artinya bukan yang disebut dengan berkah bukan cuma sekedar
Orson atau makanan belaka. Enggak, artinya kepedulian, nilai kepedulian, dan ini yang harus kita timbulkan. Kita terkadang kita ngaji, orang tua kita nggak tahu guru kita. Betul nggak? Kita ngaji, orang tua kita nggak tahu. Sementara dulu kita mau ngaji aja, orang tua yang ngajak datang, Pak Kiai ini saya nitip ya, kalau anak saya bandel, pukul dah, saya ridha, saya ikhlas, Masya Allah. Sampai sebegitu tuh, tempo-tempo dulu saya lihat, saya mau ngaji aja dulu, orang tua saya yang datengin ke rumah Habibnya atau rumah Kiainya, apa semuanya. Tuh lihat betapa indah ilmu dengan mudah dicapai. Ilmu dengan mudah, dengan datangnya keberkahan. Mudah datang keberkahan. Saya merasa zaman-zaman sekarang banyak sekali yang anak yang ngaji di mana orang tuanya tidak tahu. Padahal itu sebuah bom waktu yang pada akhirnya orang tua benci kepada anak. Ajarkan anak, Pak saya ngaji, udahlah kalau udah kadongan enggak Bapak nggak tahu, sekarang yuk Pak datang Ramadan nih Pak, mau Idul Fitri nih Pak, jangan lantaran gara-gara corona dan bagaimana memutuskan tali silaturahim sebagaimana telah dikatakan oleh Habib Umar. Tidak, mau ada corona nggak ada corona, silaturahim terus jalan. Apalagi silaturahim orang tua kita dan guru kita, kan enak ketika orang tua kita dan guru kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bukan sama pendek, sama rendah. Sama rendah, ngobrol asik apa semuanya, Masya Allah. Dulu tercipta keanggunan yang sangat mesra. Akhirnya banyak generasi mereka para ulama. Akhirnya ulama dipedulikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dakwah. Dakwah lagi. Kapan terjadi lagi seperti itu? Apakah sudah senyap? Apakah tidak akan terjadi lagi? Insya Allah terjadi lagi. Di mana hubungan mesra orang-orang tua kita dengan guru kita. Karena aneh, kita dikenali nama Allah, kita dikenalin untuk menuju Allah, tapi orang tua kita nggak tahu dan bahkan tidak pernah berterima kasih sama guru kita. Aneh. Kita misal dimasukin di tempat kerjaan yang paling VIP. Orang tua kita dari kampung bawa singkong, bawa palawija, bawa kepala, kelapa, bawa ini lagi, betul gak? Besok lagi sebelum Ramadan dan itu yang kelihatan dunia. Bagaimana ini adalah akhirat? Apalagi ini adalah akhirat. Ini perlu untuk dipelajari untuk semuanya, untuk pemirsa seluruh Nabawi TV yang berada semuanya, untuk dipelajari ini semuanya. Karena hal-hal seperti ini menjadikan hati kita bijak. Dan kita tahu rebahan kita di mana. Artinya rebahan kita, jatuhnya keilmuan kita di mana. Dan orang tua tahu bahwa kita ngaji dengan bersanad. Ngajinya kita bersanad. Oh iya, ngaji dengan guru fulan bin fulan, dengan kiai fulan fulan, dengan Habib fulan bin fulan. Dan gurunya mempunyai guru namanya Habib Umar misalnya. Ya kan, kita ngaji di sini semuanya lewat sanad langsung dari Habib Umar. Yang Habib Umar langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud syukur orang tua mengetahui seperti itu seharusnya. Gitu. Tidaklah dusta di antara guru dan orang tua. Harusnya mempunyai kekuatan yang berimbang. Amin. Mulai sekarang mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang paling istimewa. Masalah pulang kampung gampang. Apakah bisa kita sampai Idul Fitri sama orang tua? Yang penting orang tua sama guru kita ada jalinan mesraga. Ya, ada jalinan mesraga, ada doa yang sangat guru nggak pernah ngarepin singkong, hatta daging duit enggak, tapi perlu kepedulian. Kan kita udah belajar dari ungkapan-ungkapan Al-Habib Umar, kepedulian orang tua sang murid. Anak sekolah aja kalau lagi ngambil rapot, orang tuanya pada datang, ya kan, pada ngambil rapot. Tuh guru nggak pernah ngarepin duit, enggak ngasih duit, alhamdulillah, enggak juga nggak ada masalah. Apakah ada ngambil rapot yang ngambil adalah siapa? Temennya tuh anak yang usianya 5 tahun, kemudian temennya 5 tahun yang ngambil rapot. Guru bilang, ente siapa? Itu kan ketika ngambil rapot tuh orang tua dikasih tahu, Pak, Bu, ini anak ibu begini. Itu kan ada sebuah keindahan yang sangat indah.
Bagaimana kalau misalnya ini adalah guru ngaji yang lebih indah, yang lebih istimewa, yang lebih afdal daripada guru-guru sekolah dan di tempat manapun. Guru ngaji yang kita diingetin untuk dekat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, cerminan seperti ini cerminan yang sudah langka. Saya sudah langka. Saya dulu ketika masih kecil ngelihat keindahan ulama-ulama kita, Masya Allah. Artinya betul-betul diagungkan mereka para ulama. Bukan diagungkan, bukan cuma sekedar cium tangan saja. Bahkan orang-orang yang tidak ngaji kepada mereka para ulama, kalau udah ngelihat ulama penuh dengan ta'zimnya. Penuh dengan ta'zimnya. Enggak pakai kain, ketika itu ngambil ke rumahnya, ngambil kain. Sampai bahkan anak-anak kecil tempo dulu ngelihat ada kiai jalan, jaraknya jauh, dia pulang ke rumah, dia pakai kain dan pakai peci. Udah gitu andaikan kiai udah lewat lagi, udah taruh lagi. Artinya masih ada keagungan. Sampai-sampai itu anak bilang, "Papa, bu, ada ulama lewat, ada ulama." Orang langsung lihat, mana tuh kiai, mana tuh habib, mana lihat aja udah. Rupa-rupanya lantaran niat yang ikhlas, mereka semuanya ikut ngaji dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itu lihat, ini semuanya terjadi dan sudah terjadi yang tidak kita bisa lupakan dalam sejarah kita. Lihat, baru ngelihat doang, baru ngelihat jalannya tuh ulama, jalannya kiai, jalannya habaib. Mereka orang-orang soleh, kita kasih tahu anak-anak kita, orang-orang tua kita. Orang tua yang lagi sakit ngelihat, mana tuh kiai habib lagi jalan, iya, oh iya, meninggal husnul khatimah. Allahu Akbar. Ini kita ngaji sama guru, orang tua kita nggak tahu guru kita. Wa idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kembali lagi ke tempo dulu insyaallah, bahkan lebih indah dari tempo dulu, di mana orang-orang tua kita tahu hakikat guru-guru kita. Ajak silaturahim, ajak anaknya sambil datang untuk apa semuanya, mempunyai kepedulian tersendiri. Orang yang peduli dengan orang tidak peduli beda antara langit dan bumi. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Hal ya'lamun walladzina la ya'lamun, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang peduli dengan orang yang tidak peduli? Hatta murid alim, pintar, tapi orang tuanya tidak peduli, bisa jadi nanti cepat turun tuh muridnya. Karena orang tuanya tidak peduli kepada gurunya. Bahkan terkadang anak-anak kita bisa baca Quran, orang tuanya nggak tahu. Sebegitu saja tidak ada kepedulian. Anak kita udah bisa baca kitab kuning, anak kita sudah bisa bertaharah, sholat dan sebagainya. Orang tua kita tidak tahu. Bahkan nama gurunya nggak tahu. La haula wala quwwata illa billah. Sementara guru segala-galanya buat kita. Kita lupakan. Ramadan penuh dengan rahmah, maghfirah dan itqun minan nar. Taubat kita kepada Allah, arahkan orang-orang tua kita untuk mendekat kepada guru-guru kita. Arahkan, yang belum kenal, kenalkan, yang belum dekat, dekatkan, yang masih jauh, bagaimana untuk bisa bersinergi kepada guru-gurunya. Karena itu adalah modal dasar utama kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan mempunyai orang yang bijak. Kebijakan itu mempunyai banyak dasar di antaranya adalah keilmuan yang berkah, ilmu yang berkah, di mana keterpaduan kerjasama antara guru dan orang tua. Wallahu a'lam. Al-Fatihah wal Qubur. Tamam bi Rasulillah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'amdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala anil kirami wa sabikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لنا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتنهي